Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang saya janjikan di video yang sebelumnya bahwa di video kita kali ini kita masih membahas mengenai pencatatan obligasi ya. Di sebagai pengingat di video sebelumnya kita sudah tahu bahwa ternyata di obligasi itu ada yang namanya nilai nominal dan harga pasar ya kan. Ada yang namanya nilai nominal dan harga pasar. Perbedaan antara harga pasar dengan nilai nominal ini yang menyebabkan berarti yang dibilang kursnya lebih dari 100%, ini yang menyebabkan pada ilustrasi kasus soal kita di minggu yang sebelumnya yang ini nih, ketika kursnya lebih dari 100%, maka kita mengalami yang namanya agio obligasi atau keuntungan dari penjualan obligasi. Sebaliknya, kalau kita mengalami nilai pasarnya kurang daripada nilai nominal, maka kita mengalami kerugian dari penjualan obligasi atau disebutnya adalah disagio obligasi. Itu ya konsep dasarnya yang dipelajari di video sebelumnya. Nah, di video kita yang sekarang apa nih bedanya? Di video kita yang sekarang, jadi kita akan sama-sama mempelajari bagaimana nih mengkaitkan perhitungan antara harga pasar dengan nilai nominal obligasi. Jadi di sini kita akan lebih dalam lagi mempelajari hubungan antara harga pasar dengan nilai nominal yang tertera di dalam obligasi. Untuk itu, mari sama-sama kita simak ilustrasi kasus sebagai berikut ini. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Biasalah menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 5 tahun. Jadi dia akan menerbitkan obligasi, waktu jatuh temponya itu 5 tahun. Sementara nilai nominalnya itu kita anggapnya ini per lembarnya aja ya, langsung ya. Dia bisa aja beratusan lembar, tapi ini kita anggapnya satu lembarnya 100 juta rupiah. Kemudian suku bunga obligasinya sendiri atau kupon rate-nya itu 12%. Di mana perusahaan Biasalah ini membayarkan bunga obligasinya 2 kali dalam setahun, berarti per semester. Nah, ketika penerbitan obligasi tersebut, obligasi ini ketika diterbitkan ternyata suku bunga pasar pada saat itu adalah 11%. Ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada suku bunga obligasinya, ada kupon rate-nya, yakni bunga yang memang tertera di lembar obligasi tersebut, dan ada bunga pasar ya, yang dimana dalam kasus ini adalah 11%. Tuh dia tuh. Bunga berbunga. Oke. Tuh, gimana caranya kita ngatasin persoalan ini? Oh iya, jadi yang diminta apa dalam soal ini? Yang diminta adalah yang pertama, sebenarnya kalau ilustrasinya begini, ini untung atau rugi, agio atau disagio dalam penerbitan obligasi dengan ilustrasi seperti ini. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita mencatat atau menjurnal ketika terjadi penerbitan obligasi? Yakni gimana caranya kita mencatat ketika kita mengeluarkan obligasi, yakni yang terjadi di tanggal 1 Januari 2021. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita mencatat pada saat pembayaran bunga yang pertama di tanggal 1 Juli 2021. Itu yang akan kita selesaikan di dalam ilustrasi kasus ini. Oke. Kita mulai dari menjawab pertanyaan yang pertama. Kita menentukan untung atau rugi dari penerbitan obligasi ini, agio atau disagio. Untuk menentukan apakah obligasi ini berada dalam status agio atau disagio, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah kita menghitung terlebih dahulu berapa suku bunga obligasi ini nih, yang 12% ini dalam bentuk rupiahnya berapa sih? Nah, kita lihat ya dari soalnya ini kita bagi lagi. Apa sih yang udah diketahui dari ilustrasi soal ini adalah yang pertama, nilai nominal kita. Tentunya nilai nominal obligasi ini adalah 100 juta rupiah. Kupon rate atau bunga obligasinya adalah 12%. Nah, ini yang perlu juga kalian pahami, yakni
waktu pembayarannya. Waktu pembayarannya kan di sini dibilang 2 kali dalam setahun. Nah, dalam setahun itu kan ada 12 bulan ya, dimana berarti pembayarannya itu per 6 bulan. Maka waktu pembayarannya itu adalah 6 per 12, 0,5 atau tiap setengah tahun. Oleh karena itu, maka perhitungan bunga obligasinya kita dapat masukkan rumus yakni coupon rate atau bunga obligasi dikali nilai nominal dikali waktu pembayaran. Ini ya, ini sorry, waktu pembayaran ini maksudnya. Ya, waktu pembayaran. Jadi coupon rate-nya 12% dikali 100 juta dikali 0,5. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang bunganya pembayaran bunga obligasinya dibayarkan per triwulan. Triwulan kan berarti kan 3 ya, 3 per 12 ya. Jadi akan mengikuti bentuk soalnya seperti apa gitu ya. Nah, dalam kasus kita ini berarti adalah 0,5 karena bayarnya itu 2 kali dalam setahun tiap semester. Ini adalah 6 juta. Jadi setiap pembayaran bunga obligasinya si investor yang orang dimana kita berhutang ya, itu akan mendapatkan bunga sebesar 6 juta setiap semester. Gitu ya, ini maksudnya ini. Dia akan mendapatkan bunga sebesar 6 juta di tiap semester. Gitu. Nah, setelah kita menghitung berapa bunga obligasi dalam rupiahnya ini, selanjutnya kita akan menghitung yang namanya nilai sekarang atau present value, nilai sekarang. Ingat, present value pernah ketemu di mana? Di mata kuliah manajemen keuangan. Tadi dibilang konsepnya ada bunga obligasi, ada bunga pasar, ya kan? Kita akan menghitung berapa nilai sekarang dari bunga pasar terlebih dahulu, ya. Jadi bunga pasarnya di sini adalah yang ini ya, yang 11%, ya kan? Perhatikan, rumusnya adalah nilai nominal yang 100 juta ini dikali dengan nilai present value. Nah, di soal dibilang adalah 11% per tahun. Karena 1 tahun dibayar 2 kali, maka per pembayarannya kita bagi 2 dong. Ya enggak? 11% dibagi 2. Maka bunga pasarnya bukan lagi 11%. Tiap pembayarannya menjadi 5,5%. Didapatkan dari 11% dibagi 2. Ya, jadi bunga pasarnya adalah 5,5%. Jangan sampai salah tuh. Nah, baru kita bisa memasukkan ke dalam rumus present value, yakni 1. Ya, ingat, perhatikan ini rumusnya. 1 dibagi 1 plus I pangkat N. I-nya itu dari mana? I-nya jangan lupa, jangan lagi yang pakai 11%, tapi dari yang 5,5%. Dipangkatkan N. Nah, perhatikan N-nya ini juga. Bahwa N-nya ini kan dibilang di sini adalah 5 tahun, di mana dalam setahunnya dibayarkan 2 kali. Berarti frekuensi pembayaran bunga obligasinya adalah ya 5 dikali 2 adalah sebanyak 10 kali. Maka kita akan menghitung 1 dibagi. Dalam kurung di sini maksudnya adalah yang dihitung ini dulu ya. 1 ditambah 5,5% dipangkatin dulu sama N gitu. Pangkatin dulu sama N. N-nya berarti di sini adalah 10. Dapat angka 0,585. Nah, mengenai perihal koma di sini, seperti biasa, kalian gunakan cukup 3 angka di belakang koma. Cukup 3 angka di belakang koma. Sehingga kita balikan ke rumus, present value dari bunga pasar obligasi adalah nilai nominalnya kita udah dapat 100 juta dari soal dikali 0,585. Berarti untuk present value dari bunga pasar adalah 58.543.058 rupiah. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung
present value atau nilai sekarang dari bunga pasar obligasi. Kita udah dapat tadi 58.543.058 rupiah. Selanjutnya kita menghitung lagi yang namanya present value dari present value anuitas ya kali ini dari bunga obligasi. Kalau tadi dari bunga pasar, sekarang dari bunga obligasi. Dan kenapa ada anuitas di sini? Yang namanya anuitas adalah pembayarannya dilakukan secara rutin. Nah, di sini kan dibilang bunga obligasinya di soal, kalian masih ingat di soal itu pembayaran bunga obligasinya dalam setahun dilakukan sebanyak 2 kali. Maka itu disebut anuitas ya. Segala macam bentuk pembayaran yang dilakukan secara rutin berangsur tiap bulan, tiap 3 bulan itu disebut dengan anuitas ya. Tinggal kita mau ngitungnya present value nilai sekarang atau future value nilai yang akan datang. Kalian bayar motor cicilan bulanan, nah itu namanya anuitas. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung bunga obligasi ya. Bunga obligasinya tadi kita sudah hitung, makanya ini saya tampilkan lagi di slide yang kedua ini. Kita udah menghitung bunga obligasinya dalam rupiahnya adalah 6 juta rupiah. Nah, sekarang present value annuity-nya berapa? Kita pakai rumus present value annuity, yakni 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi dengan I. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini 1/1 plus I pangkat N sama dengan rumus present value. Ya kan? Present value. Sama nih. Nah, 5% yang kita pakai I-nya itu sama dengan bunga pasar. Ya, perhatikan sama dengan bunga pasar, bukan dengan bunga obligasi yang 12%. Kenapa? Karena yang bunga obligasi 12% ini kita udah hitung di sini kan. Dia dapatnya yang sebesar 6 juta rupiah. Tapi gimana ceritanya seandainya bunga obligasi ini dikaitkan dengan bunga pasar kan gitu. Makanya yang dipakai adalah bunga pasar yang 5,5% ini. Itu ya. Nah, kita masukin tuh dalam rumus. Jadi 1 biar kalian gampang hitungnya 1 dikurangi langsung di sini 0,585 gitu dong. Kan sama nih 1/1 plus I pangkat N sama dengan rumus present value. Maka rumusnya 1 dikurangi 0,585 dibagi dengan 5,5% karena I-nya sama 5,5% akan mendapatkan hasil 7,538. Tinggal kita kali dengan bunga obligasi yang telah kita hitung di langkah yang awal 6 juta ini. Maka kita akan mendapatkan present value annuity dari bunga obligasi sebesar 45.225.754,972. Itu untuk present value anuitas dari bunga obligasi. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan gabungkan antara bunga pasar, bunga yang didapatkan dari pasar dengan bunga obligasinya sendiri. Kita tambahkan. Nah, seperti ini. Maka akan menghasilkan yang namanya total present value obligasi. Jadi nilai total dari sebuah obligasi dari nilai pasar dan nilai suku bunga obligasinya berapa. Kita totalin, dapatlah angkanya 103.768.812.914. Ini ya, dapat ini. Nah, tadi pertanyaan pertama kita adalah berapa agio atau disagio? Ini obligasi ini agio atau disagio? Cara menentukannya adalah dengan membandingkannya dengan nilai nominal obligasi. Di soal dibilang nilai nominal obligasinya adalah 100 juta. Berarti kan nilai present value obligasinya lebih besar. Kalian bandingkan 103 sama 100 lebih gedean mana? Lebih gedean yang present value obligasi dong. Berarti kan nilai pasarnya gitulah ya. Nilai pasarnya kalau kita ingat di video yang pertama, video bagian 1 pertama, nilai pasarnya lebih tinggi daripada
nilai nominal obligasinya. Gitu ya. Ketika nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai nominal obligasinya, maka disebut dengan agio obligasi. Ya, berarti dia memperoleh untung, ya enggak? Atau orang juga nyebutnya adalah premium obligasi. Untungnya berapa? Agionya berapa? Ya selisihnya dong. Selisih dari 103 dikurangi 100 juta. Tuh, selisihnya adalah sekian, 3.768 sekian-sekian. Tuh. Jadi selesai kita sudah menjawab pertanyaan nomor A. Berarti kalau ditanya, ini agio atau disagio? Agio. Karena nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai nominal obligasi. Kalau seandainya nanti di soal nilai present value obligasinya 90 juta, berarti kita nyebutnya di sini agio apa disagio? Ya disagio karena nilai pasarnya lebih rendah daripada nilai nominal obligasi. Maka disebutnya disagio kalau nilai pasarnya lebih rendah. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, kita akan menjawab persoalan yang diminta oleh poin B, yakni bagaimana kita mencatat atau menjurnal saat penerbitan obligasi tersebut, yakni di tanggal 1 Januari 2021, ya kan? Ini dari hasil perhitungan kita yang sudah kita lakukan di langkah A tadi, kita sudah bisa menentukan bahwa terjadi agio obligasi, terjadi keuntungan atas penjualan obligasi ini sebesar 3 juta sekian-sekian. Ya. Kemudian kita mencatatnya gimana? Ya, namanya mencatat pasti ada keterangan akun, ya. Ini seharusnya ada tanggalnya, di sini harusnya ada tanggal 1 Januari ya. Saya lupa di sini naruh. Ada tanggal 1 Januari, kemudian kita harus menentukan di posisi mana, debit atau kredit. Nah, yang pertama adalah berarti kan kita menjual obligasi tersebut karena sudah masuk nilai pasar, karena sudah masuk suku bunga pasar, kita menjual obligasi tersebut sebesar 103.768 sekian-sekian. Berarti ada duit yang masuk. Kita jual obligasi. Ada investor yang mau minjemin utang lah ke kita. Berarti ada duit yang masuk. Berarti ada kas atau bank yang masuk ke perusahaan. Apa tadi? Perusahaan apa tadi namanya? Biasalah, iya kan? Ada uang yang masuk ke perusahaan, biasalah. Sebesar 103 juta sekian-sekian. Karena ini namanya obligasi, maka hutang kan, obligasi itu ingat di materi video yang pertama. Ketika hutang bertambah, kita nyatetnya di sebelah mana akun normalnya? Hutang bertambah pasti kita nyatet di sebelah kredit. Hutangnya bukan 103 juta, enggak. Karena nilai nominal obligasinya adalah 100 juta rupiah. Jadi kita punya utang sama orang sebesar 100 juta rupiah. Utang bertambah 100 juta, kita nyatetnya di sebelah kredit. Sedangkan duit kita bertambah atau kas atau bank kita bertambah, kita nyatetnya di sebelah debit. Nah, kalau di akuntansi, itu kan harus balance antara sisi debit dan kredit. Udah balance belum? Belum kan? Ketika belum balance, maka kita perlu akun penyeimbang, ya enggak? Akun satu lagi. Nah, berarti ini kan yang terjadi adalah agio obligasi. Ada keuntungan atas penjualan obligasi ini sebesar 3 juta sekian-sekian. Sehingga jadi balance antara sisi debit dan sisi kreditnya. 103.768.812 rupiah. Itu bagaimana cara kita mencatat saat penerbitan obligasi. Oke, terakhir kita akan menjawab bagaimana kita melakukan penjurnalan untuk pembayaran pada saat kita membayar bunga pertama kepada para pembeli obligasi kita, yakni di tanggal 1 Juni 2021. Kan per semester kan, Januari sampai Juni tuh berarti. Ya kan? Gimana caranya? Ya, pertama sama kita kan namanya jurnal, debit, kredit, keterangan. Nah, itu ya. Yang pertama, berarti kalau kita melakukan pembayaran bunga, pasti
duit kas kita yang tadinya kita dapat dari penjualan obligasi yang sebesar 103 juta akan mulai berkurang, ya enggak? Akan mulai kita bayarkan untuk bayar kepada para investor yang membeli obligasi kita. Sebesar berapa? 6 juta. Karena dari perhitungan kita yang di langkah A ya, yang di perhitungan 12% kali 100 juta dikali waktu pembayarannya setengah tahun, karena 2 kali dalam 1 tahun kan, berarti kita bayar kepada para investor kita sebesar 6 juta rupiah. Itu ya, duit kita berkurang, harta kita berkurang, ingat, itu akan kita catat di sebelah kredit. Gitu. Kemudian apalagi yang perlu dicatat? Tentunya belum balance dong antara debit sama kredit. Yang kedua adalah kita melakukan yang namanya amortisasi atau pengurangan atas keuntungan kita yang terjadi atas penjualan obligasi di tanggal 1 Januari, yakni agio obligasi ini harus kita hilangkan ya, karena berkurang kan dia. Berarti yang tadinya di sebelah kredit, kita harus catat di sebelah debit. Agio obligasi ini harus kita hilangkan, ya. Ya, maka yang tadinya kita catat di sebelah kredit berubah menjadi di sebelah debit. Nah, kok cuma 376, Pak? Nggak langsung 3.768? Karena kita menghilangkannya, makanya disebut amortisasi, kita menghilangkannya di setiap kita melakukan pembayaran bunga, kita mengurangi agio obligasi yang telah kita terima pada saat penjualan obligasi tersebut. Ya, jadi karena kita N-nya itu adalah 10, maka 3.768 yang didapat dari keuntungan kita di bulan Januari tadi, kita bagi dengan 10. 10-nya dapat dari mana? Karena tadi di ilustrasi soal dibilang waktunya adalah 5 tahun, di mana tiap tahunnya itu pembayaran bunganya dilakukan sebanyak 2 kali, maka N-nya adalah 10. Ya, 376.881,291 untuk melakukan amortisasi dari agio obligasi kita. Jadi agio obligasi kita nggak langsung hilang tuh di semester pertama, nggak langsung hilang 3 juta, tapi berkurangnya perlahan per semester. Gitu, itu yang dinamakan dengan amortisasi. Kemudian karena di sini debit sama kreditnya belum balance dong. Yang satu 6 juta, yang satu 300.000. Ya kan? 376.000. Belum balance. Maka karena kita membayar bunga obligasi, maka muncullah yang namanya beban bunga obligasi. Ya dong, beban bertambah karena kita bayar kepada para investor. Bayarnya bukan 6 juta dong, ya kan? Itulah kenapa agio obligasinya juga dilakukan secara bertahap per semester supaya untuk menyesuaikan beban bunga obligasi yang terjadi pada bulan Juni 2021, yakni pada saat pembayaran bunga pertama obligasi, sehingga akuntansi akan mencerminkan keadaan pada saat itu pada tanggal 1 Juni 2021. Keuntungan kita di tanggal 1 Juni 2021 di buku besarnya bukan lagi 3.768, tapi udah berkurang. Gitu ya logikanya, karena ingat teori akuntansi bahwa akuntansi itu harus mencerminkan keadaan pada saat laporan keuangan ini dibuat. Ya, kembali ke sini ke beban bunga obligasi, kita nggak bayar 6 juta, tapi yang menjadi beban, kita bayarnya 6 juta, tapi yang menjadi beban bunga obligasi adalah 5.623. Didapat dari mana nih 5.623? Ya tinggal dikurangin dari 6 juta ini dikurangi dengan agio obligasi ya, amortisasi obligasinya tadi yang sebesar 376.881,291 sehingga kita membayar beban bunga obligasinya sebesar 5.623.118.709. Sehingga kalau ditambah jadi balance kan 9 10 tuh. 10 lagi, 10 lagi. Udah itu ini 9, 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi. Udah itu masuk lagi di sini 6 tambah 4, 10 lagi, 3 10 kan. 7 10 pas 6 juta rupiah gitu ya. Jadi
Nanti kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, kalian ikutin terus dalam video ini aturan tahapan-tahapannya ya. Perhatikan video ini secara seksama. Kalau ada yang ketinggalan bisa diputar ulang, kan enak kalau video ya. Itu kemudian yang perlu kalian ingat pas menghitung adalah kalian gunain angkanya cukup 3 angka di belakang koma. Oke? Selesai kita pembahasan kita mengenai obligasi. Ada soal esai, saya buat esai aja deh. Soal esai yang harus kalian kerjakan di aktivitas di bawah ini. Kemudian dikumpulkan esok deh ya. Besok di hari Kamis ya berarti ya. Hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Sekarang tanggal 9. Tanggal 10. Tanggal 10 Kamis ya, 10 Juni 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya, ada soal yang harus kalian kerjakan dan soalnya bersifat random, jadi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain akan berbeda. Soalnya esai ditulis tangan dan dikirimkan dalam bentuk PDF. Ditunggu sampai dengan hari Kamis 10 sekarang apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2021 jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di forum diskusi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabil afas tabi khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.